Halo semua. Pindah agama adalah hak asasi manusia, termasuk pindah ke agama Islam. Dan tentunya kita berharap orang yang taat beragama akan menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kenapa ada orang-orang yang menjadi durhaka kepada orang tuanya setelah dia masuk Islam? Ada yang mulai dari menghina orang tuanya kafir, tidak mau berhubungan, bahkan sampai melawan orang tua. Salah satu contoh terkenal yang tercatat di dalam sejarah Nusantara adalah pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah, yang memberontak terhadap ayahnya sendiri, Raja Majapahit, Brawijaya kelima, setelah dia masuk Islam. Tentunya, tidak semua orang yang masuk Islam menjadi anak durhaka seperti Raden Patah. Tetapi, kenapa ada orang yang setelah masuk Islam menjadi durhaka terhadap orang tuanya? Nah, pada video ini, kita akan membahas penyebab yang bisa membuat seseorang menjadi durhaka setelah masuk Islam. Tetapi sebelum itu, saya mau mengingatkan bahwa video ini untuk kalangan sendiri, untuk kalangan non-muslim. Jadi, jika kamu adalah seorang muslim, kamu dipersilakan untuk tutup video ini sekarang. Jika kamu terus nonton video ini, berarti kamu menyatakan bahwa kamu sudah murtad dan bukan lagi seorang muslim. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas dulu, kenapa orang pindah agama. Orang pindah agama bisa disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor pendorong, yang kedua adalah faktor penarik. Faktor pendorong, misalnya ada orang Kristen yang keluar dari agamanya karena sakit hati dengan oknum gereja. Faktor penarik, misalnya mau kawin dengan orang beragama lain, lalu orang itu memberikan syarat kalau mau kawin dengannya harus pindah agama. Pada video ini, kita tidak membahas faktor pendorong yang membuat orang keluar dari agamanya. Tetapi, kita membahas faktor penarik yang membuat orang masuk ke agama tertentu. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah agama Islam. Ada banyak hal yang membuat orang bisa masuk Islam. Beberapa hal yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam agama Islam adalah karena mau kawin dengan orang Islam dan ikut-ikutan teman yang beragama Islam. Ada lagi yang masuk Islam karena sedang mencari jati diri atau mengalami pergumulan hidup. Kebetulan dia dekat dengan masjid atau punya kenalan guru agama Islam, sehingga dia coba mempelajari agama Islam dan berharap menemukan jawaban. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua macam orang yang masuk Islam. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk Islam, bukan karena mau mempelajari ajaran Islam. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk Islam karena mau mempelajari ajaran Islam. Orang-orang yang masuk Islam bukan karena mau mempelajari ajaran Islam, sulit untuk berubah menjadi durhaka. Orang-orang seperti ini bahkan mungkin tidak berubah sama sekali, karena mungkin mereka sama sekali tidak mempelajari ajaran Islam sebelum dan sesudah mereka masuk Islam. Yang mungkin berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk karena ajaran Islam adalah orang-orang yang masuk Islam karena mau mempelajari ajaran Islam. Nah, apakah ada ajaran Islam yang bisa membuat seseorang menjadi durhaka? Pertama kita perlu ketahui dulu bahwa Islam adalah agama yang isinya tidak sama dengan iklan. Contohnya dari nama Islam itu sendiri. Ketika seseorang belum masuk Islam, dia akan diberitahukan bahwa Islam itu artinya adalah damai. Tetapi setelah dia sudah masuk Islam, dia tidak akan menemukan kedamaian di dalam Islam, karena arti Islam yang sebenarnya bukan damai, tetapi takluk atau tunduk. Contoh lain adalah di iklannya, Al-Quran di seluruh dunia sama, sampai titik komanya. Ketika kita membuktikan bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama, yang ada di Indonesia adalah versi Hafs, yang ada di Maroko adalah versi Warsh, dan masih ada banyak versi Al-Quran berbahasa Arab lainnya. Kata-katanya akan berubah menjadi, itu cuma beda dialek, tidak ada beda makna, sambil berharap kita tidak kritis dan tidak meneliti lebih lanjut. Padahal, awalnya dia berkata, Al-Quran di seluruh dunia sama, sampai titik komanya. Ketika kita buktikan bahwa perbedaan itu bukan cuma dialek, berbeda makna, mereka akan berusaha untuk menyangkalnya, dengan berkata bahwa itu dusta. Ketika mereka sudah tidak bisa membantah bahwa kenyataannya berbeda dengan iklan, mereka akan berusaha mengalihkan perhatian kita dengan menunjuk kitab suci orang lain. Tuh, kitab suci orang lain juga tidak sama di seluruh dunia.
Begitu juga dengan hubungan antara orang tua dengan anak yang berbeda agama. Ketika seseorang belum masuk agama Islam, iklannya adalah Islam mengajarkan anak untuk hormat dan taat kepada orang tua. Tetapi ketika seseorang sudah masuk agama Islam, ternyata ada kecualinya. Al-Quran Surah 29 ayat 8 berkata, "Dan kami wajibkan kepada manusia, agar dalam kurung berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surah 31 ayat 15 berkata, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Hal ini tentunya masih bisa kita maklumi, karena agama adalah hak semua orang. Orang tua boleh mengajarkan, tetapi tidak boleh memaksakan agamanya kepada anak-anaknya. Kedua ayat ini juga belum membuat seseorang menjadi durhaka terhadap orang tuanya. Untuk mengetahui apa yang bisa membuat seseorang menjadi durhaka terhadap orang tuanya, yang pertama adalah kata kafir. Menurut beberapa ahli bahasa, kata kafir itu mempunyai makna yang sama dengan bahasa Inggris kafir, yang artinya penutup. Jadi, makna sebenarnya orang kafir adalah orang yang tertutup. Tetapi jika kita membawanya ke dalam konteks agama, maknanya jadi berbeda. Tertutup terhadap apa? Ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa orang yang bukan beragama Islam tidak selalu berarti kafir. Dasar mereka berkata begitu adalah Al-Quran Surah 2 ayat 62 yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, dan siapa saja yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tetapi ada sebagian lagi umat Islam yang berpendapat bahwa orang kafir adalah semua orang yang tidak beragama Islam. Dasar mereka berkata begitu adalah Al-Quran Surah 2 ayat 6 dan ayat 39. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau dalam kurung Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Artinya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, dan tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Nah, seseorang yang belajar agama Islam, dari orang yang berpendapat bahwa orang yang bukan beragama Islam tidak selalu berarti kafir, kemungkinan besar tidak akan menjadi anak yang durhaka. Tetapi, seseorang yang belajar agama Islam, dari orang yang berpendapat bahwa semua orang yang bukan beragama Islam adalah orang kafir, akan segera diajarkan untuk mulai menghina orang tuanya dengan sebutan kafir. Apalagi, Al-Quran Surah 2 ayat 161-162 berkata, "Sungguh, orang-orang yang kafir, dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, dalam kurung laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan." Artinya, mereka ditakut-takuti, dan diajarkan untuk percaya, bahwa orang tua mereka adalah orang-orang, yang dilaknat oleh Allah dan lainnya, jika tidak ikutan masuk Islam. Itu sebabnya, mereka akan berusaha untuk mengajak orang tua mereka untuk masuk Islam juga. Mereka ditakut-takuti bahwa yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi akan masuk neraka, dan diberikan iklan bahwa orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai nabi akan masuk surga. Seolah-olah Muhammad adalah yang punya surga. Padahal kenyataannya, Al-Quran Surah 19 ayat 71 berkata, bahwa Tuhannya umat muslim, membuat ketentuan, agar semua muslim pasti akan datang ke neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, yang tidak mendatanginya, dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu, adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah seseorang masuk Islam, sudah percaya buta, bahwa Islam adalah agama yang benar, mereka baru diajarkan, bahwa mengakui Muhammad sebagai nabi, bukan berarti dijamin pasti masuk surga. Itu pun kalau akhirnya, mereka mengetahui apa isi Al-Quran Surah 19 ayat 71 yang sebenarnya.
banyak pihak dari Islam yang berusaha menutupi apa isi Al-Quran Surah 19 ayat 71. Salah satunya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengganti kata mendatangi dengan kata melewati. Karena tidak ada satu orang pun yang mau masuk Islam kalau tahu bahwa semua Muslim pasti masuk neraka. Semua orang yang masuk Islam, mau masuk karena diberikan iklan, bahwa kalau masuk Islam pasti masuk surga. Padahal Al-Quran sendiri yang berkata, bahwa semua orang yang beragama Islam, ditetapkan oleh Tuhannya sendiri, untuk selamat datang ke neraka. Jadi, orang-orang yang baru masuk Islam, tentunya tidak tahu, bahwa dirinya ditetapkan oleh Allah, untuk masuk neraka. Mereka mengajak orang tuanya masuk Islam juga, karena takut orang tuanya masuk neraka, dan dengan harapan, supaya orang tuanya dijamin masuk surga, seperti yang ada di iklan, yang tidak sesuai kenyataan itu. Nah, bagaimana jika orang tuanya menolak untuk ikut masuk Islam? Dari sini konflik mulai terjadi. Kemungkinan mereka akan diajarkan Al-Quran Surah 3 ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Jadi mereka mulai diajarkan untuk tidak hormat dan tidak taat kepada orang tuanya dalam hal apapun. Karena dipimpin oleh orang tua yang kafir, diancam tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Apalagi Al-Quran Surah 4 ayat 140 berkata, "Dan sungguh, Allah telah menurunkan dalam kurung ketentuan bagimu, di dalam kitab dalam kurung Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dan diperolok-olokkan dalam kurung oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena dalam kurung kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir, di neraka jahanam." Jadi, jika orang itu merasa bahwa orang tuanya mengolok-olok Al-Quran, mereka bukan hanya akan tidak taat kepada orang tuanya, tetapi juga akan menjauh dari orang tuanya. Karena mereka takut masuk neraka. Dan mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka justru dijamin datang ke neraka ketika mereka masuk Islam. Nah, sampai di sini, kita sudah mengerti kenapa ada orang yang masuk Islam, lalu menjadi tidak menghormati orang tuanya, menghina orang tuanya kafir, menjadi tidak taat kepada orang tua, bahkan menjauh dari orang tuanya. Tetapi itu masih belum semuanya. Kita masih belum membahas ajaran yang bisa membuat seseorang menjadi durhaka melawan orang tuanya. Di dalam ajaran Islam ada lagi istilah kafir harbi. Jika kafir berarti orang-orang yang tidak beragama Islam, maka kafir harbi berarti orang-orang yang tidak beragama Islam dan dianggap memerangi Islam. Al-Quran Surah 60 ayat 8-9 berkata, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu dalam kurung orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Jadi, selama orang tuanya tidak dianggap memerangi Islam, maka orang tuanya itu dianggap sebagai kafir aja. Seorang Muslim tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir. Tetapi, jika orang tuanya dianggap memerangi Islam, maka orang tuanya itu dianggap sebagai kafir harbi. Seorang Muslim dilarang untuk menganggap orang tuanya yang kafir harbi itu sebagai kawan, dan dilarang untuk berbuat baik kepadanya. Jika yang diatur adalah berbuat baik, bagaimana dengan berbuat jahat? Apakah ada larangan untuk berbuat jahat kepada orang tua yang kafir harbi? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk seseorang berbuat jahat terhadap orang tuanya yang kafir. Apalagi terhadap orang tua yang dianggap kafir harbi. Bahkan di dalam pelajaran agama Islam, orang yang dipuja dan menjadi idola dalam hal ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, yang akhirnya membunuh bapaknya sendiri di Perang Badar. Demi menyenangkan Muhammad yang memberikan iming-iming surga yang penuh bidadari hayalan. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mengira bahwa dirinya akan masuk surga karena membunuh bapaknya sendiri yang dianggap kafir harbi. Begitu juga dengan Raden Patah yang menyerang bapaknya sendiri, Raja Brawijaya kelima.
Karena Raden Patah menganggap bapaknya sendiri adalah kafir harbi, dan dia mengira bahwa dengan menyerang bapaknya sendiri itu, dia akan masuk surga yang penuh bidadari hayalan. Nah, itulah sebabnya, ada orang-orang yang masuk Islam, lalu menjadi anak yang durhaka. Tentunya, sekali lagi saya mau berkata, bahwa tidak semua orang yang masuk Islam, akan menjadi anak yang durhaka. Terutama orang-orang yang sekedar masuk Islam demi status, tanpa mempelajari apa yang sebenarnya diajarkan di dalam Islam. Tetapi, kita tidak bisa memungkiri, bahwa orang yang masuk Islam, berpotensi menjadi anak yang durhaka. Contoh kasusnya banyak. Dan sekarang kita sudah tahu, bahwa penyebabnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Tentunya kita tidak mau punya anak yang menjadi durhaka. Kita tidak mau anak-anak kita masuk Islam. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk mempunyai keyakinan tertentu. Jadi, yang harus kita lakukan, adalah bersikap bijak. Terutama sebagai orang tua. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang pertama adalah, sebagai orang tua, kita harus membuat anak-anak kita tahu bahwa kita mengasihi mereka dengan tulus, dan mereka berharga bagi kita. Kita mau mereka mendapatkan kehidupan yang baik, dan terhindar dari bencana. Jika kita melihat gelagat, bahwa anak kita mulai menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak baik, kita bisa mengingatkan mereka, bahwa pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan baik. Hal ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bisa merusak masa depan anak-anak kita. Kalau anak kita sulit untuk menerima kata jangan, kita bisa coba berbicara dengan cara lain. Misalnya dengan berkata, saya tidak melarang kamu berteman dengan siapapun, tetapi kamu bisa mendapatkan teman yang lebih baik daripada dia. Atau dengan berkata, kamu adalah anak yang pintar, seharusnya kamu mendapatkan teman yang lebih baik. Kenapa harus berteman dengan dia? Coba berbicara kepada anak kita, dengan bahasa yang bisa diterima oleh dia. Jika kita melihat gelagat, bahwa anak kita mulai percaya kepada iklan agama Islam, kita tidak boleh mengabaikan hal itu, dan membiarkannya begitu saja. Kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita, bahwa itu hanya iklan, yang berbeda dengan isinya. Oleh karena itu, ada baiknya kita tahu tentang ajaran Islam, untuk menunjukkan bahwa apa yang diiklankan itu, tidak sama dengan kenyataannya. Tetapi, karena sebenarnya, mempelajari agama Islam itu, adalah buang-buang waktu bagi kita, jadi setidaknya, kita tahu satu hal yang paling penting, yaitu tentang iming-iming surga, dan ancaman neraka. Iklannya adalah, kalau masuk Islam akan masuk surga, dan kalau tidak masuk Islam akan masuk neraka. Oleh karena itu, satu ayat di dalam Al-Quran, yang harus kita ingat, adalah Al-Quran Surah 19 ayat 71. Di situ dikatakan, bahwa tidak satu orang pun di antara kamu, yang muslim, yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan, yang sudah ditetapkan, oleh Tuhannya umat muslim. Kita harus memberitahukan anak kita, yang hampir terpapar iklan Islami, bahwa hanya Islam, yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Tidak ada agama lain, yang umatnya dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri, kecuali Islam. Jika ada yang berkata, bahwa semua orang pasti akan masuk neraka, kita bisa menjelaskan, bahwa hal itu tidak benar. Karena Tuhannya umat muslim bukan Tuhan kita, dan tidak punya kuasa apapun atas kita. Tuhan kita tidak menetapkan kita untuk datang ke neraka. Jadi, kamu perlu ingat kata, Al-Quran 1971, supaya kamu bisa memberitahukan kepada anak kamu, bahwa iklan masuk Islam pasti masuk surga itu, tidak sesuai dengan kenyataan, yang ada di dalam agama itu sendiri. Kenyataannya adalah, Al-Quran berkata bahwa semua umat muslim pasti datang ke neraka. Kalau ada yang memberikan argumentasi, dengan ayat selanjutnya, Al-Quran Surah 19 ayat 72, yang isinya berkata bahwa setelah masuk neraka akan diselamatkan. Kamu bisa pertanyakan, untuk apa masuk neraka dulu, baru diselamatkan? Kalau di agama kita, langsung masuk surga, tanpa masuk neraka dulu. Jadi, kamu harus menenangkan emosi, dan menghilangkan ketakutan, yang disebabkan oleh kata-kata penjual agama. Selain itu, kamu harus membuktikan bahwa janji-janji penjual agama itu hanya omong kosong belaka.
Nah, yang masalah adalah, jika anak kamu diam-diam, entah bagaimana, sudah terlanjur percaya buta dan masuk Islam. Jika hal ini terjadi, hal pertama yang perlu kamu lakukan, adalah menenangkan diri. Sekarang kita sudah tahu, bahwa kita sedang berhadapan dengan ajaran yang berbahaya. Kalau kita membuat anak kita merasa diserang, maka dia bisa menjadi anak yang durhaka. Karena dia sudah diprogram begitu oleh agamanya. Jadi, kita tidak bisa membuat mereka keluar, dengan cara yang keras. Satu hal yang pasti bisa kita lakukan, adalah berdoa, supaya anak kita itu sadar, dan kembali dari jalan yang salah. Selain itu, kita bisa menunjukkan, bahwa kita adalah orang tua yang penuh kasih, dan menerima anak kita apa adanya. Kalau ada kesempatan, kita bisa berbicara dengan lembut, dengan bahasa yang bisa dia mengerti, bahwa ajaran yang dia percaya itu adalah ajaran yang salah. Kalau dia tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan, tidak usah dipaksakan. Kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang mengasihi anaknya, memberikan kedamaian, dan menerima dia apa adanya. Islam itu adalah agama iklan, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Suatu saat nanti, anak itu akan merasakan sendiri, bahwa dia tidak menemukan kedamaian di dalam Islam. Ketika saat itu terjadi, anak kamu bisa teringat kedamaian yang kamu berikan, lalu teringat kamu adalah orang tua yang penuh kasih, dan menerima dia apa adanya. Pada saat itulah dia bisa kembali kepada kamu, dan mendengarkan kamu, bahwa ajaran agama yang dia coba itu salah, dan dia harus keluar dari agama itu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua.